الفاتحة الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتسم محمد خير معصوم ومنتسم يا رب بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم
وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Ada Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Dalilun Falihin atau syarah daripada Riyadhus Shalihin dalam masalah taubat. Oh, masih taubat. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Wa an Aqrabani Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Yang artinya ini masih di dalam masalah bab tobat. Beberapa firman Allah maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita akan bahas, yaitu riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi aksara min sab'ina marrah. Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya la astaghfirullah, sungguh Allah akan mengampuni, wa atubu dan merina tobat kepadanya pada hari ini lebih banyak daripada 70 kali. Ini keberuntungan bagi hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sadar diri untuk mengembalikan jati dirinya kepada Allah karena penuh dengan lumuran dosa. Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya seorang hamba satu kali di sini yaitu aksara Allah lebih daripada 70 kali. Berarti di sini kita dengan Allah banyakkan mana? Banyakkan mana?
Kalau kita istighfar sekali tapi Allah aksara min sabi'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Ini menunjukkan betapa bangganya, betapa girangnya Allah Subhanahu wa taala manakala ada seorang hamba dia melakukan dosa kemudian dia taubat kepada Allah. Ini Allah sangat girang luar biasa. Minimal mengurangi penghuni neraka. Kenapa? Karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh frustasi dalam dosa apapun yang telah kita lakukan. Banyak cerita-cerita di dalam Quran maupun hadis, sampai ada cerita pembunuh 99 orang. Kalau 99 orang kira-kira dosanya kayak? Iya kan? Masya Allah, 99. Satu orang aja kita membunuh sama dengan membunuh seluruh manusia. Gimana kalau 99? Kalau mengatakan di sana dalam Al-Quran, man qatala nasa jami'a, siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini enggak tanggung-tanggung 99. Itu pun masih kurang satu. Untuk melengkapi satu, kembali tadi ya. Begitu dia konsultasi dengan seorang alim, tidak ada pintu Islam membuka tobat bagi Anda karena dosanya terlalu banyak. Enggak tanggung-tanggung dilengkapi jadi 100. Masya Allah. Nih, na'udzubillah min. Tapi bagaimanapun seorang tersebut karena dia tobat kepada Allah, maka tetap bagi Allah innallaha kana ghafura. Allah adalah senantiasa mengampuni dosa hambanya. Ini salah satu contoh. Apalagi masih sabar, tidak pernah berbuat dosa. Tinggal memicu untuk selalu berbuat baik dan ibadah kepada Allah. Hadis yang kedua dari A'rab bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, kalau contoh tadi Nabi istrinya beristighfar kepada Allah itu sampai 70 kali sehari. Kalau kita berapa kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, sampai min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali, padahal dosa Nabi tidak ada. Dijamin masuk surga, tapi istighfarnya lebih banyak, kita yang banyak dosa. Gitu kan? Ini contoh. Nah, hadis keduanya dari istilahnya A'rab ibni Yasar radhiyallahu Muzani radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, ya ayuhan nas, hai segenap manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepada Allah. Fa inni atubu, maka sesungguhnya saya bertobat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, sampai 100 kali Nabi bertobat dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. 100 kali. Kalau kita 15 kali 3 berapa? 15. Habis zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3, isya 3, subuh 3. Pernah lebih? Pernah lebih nggak? Kayaknya pas-pasan ya. Ya Allah. Nah, kalau Nabi dari 70 sampai 100 kali beristighfar tobat pada Allah, subhanallah, kayak apa? Ini sebagai suri tauladan buat umatnya, nabinya saja yang tidak berbuat dosa bahkan sudah diampuni oleh Allah, karena manusia yang termulia di sisi Allah dan pandangan manusia, tapi kembali istighfar 70 sampai 100 kali. Nah, kita kedudukan di hadapan Allah jadi apa? Jadi apa? Gitu kan? Tapi malas beristighfar. Makanya kalau kita baca Thariqah Samaniyah yang dijasakan oleh guru kita, istighfarnya kan 100 kali ya.
astagfirullah innallaha ghafurur rahim, astagfirullah innallaha ghafurur rahim 100 kali. Dibaca pagi dan sore. Berapa? 200. Belum lagi sholat tadi 3 kali 15 kali. 219. Kemudian sholat duha. Saya dari guru saya, yaitu dari Dr. Bagus Mansur, Rabbi pilih warhamni wa tub alayya, minimal 71 kali. Nah, kalau kita baca seperti itu semuanya, baik wirid tentang thariqah samaniyah maupun wirid dari guru-guru habis sholat duha sebelum berdoa, itu sudah mencukupi apa yang contohkan Nabi, bahkan lebih daripada itu. Itu pun wallahu alam diterima atau diterima atau tidak, gitu kan. Kenapa? Karena kita banyak istighfar tapi dosa jalan terus, bagaimana bisa Allah terima? Sementara kehendak Allah kan begitu kita tobat langsung menghentikan semua perbuatan dosa, sama sekali nggak dilakukan. Itu yang namanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Makanya kemarin saya khutbah di At-Taibin dan banyak pegawai itu di Oasis, saya mengutip apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo ketika sidang paripurna di depan menteri-menteri merah putih, bahwa yang korupsi supaya segera bertobat. Saya bilang ini Al-Quran udah 14 abad yang lalu. Bukan para koruptor aja, siapapun yang merasa berbuat dosa. Saya kutip ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, niscaya kamu akan beruntung dunia dan akhirat. Nah, ini pun baru kali ini 9 presiden yang mengajak anggota parlemennya suruh bertobat. Udah berapa orang? Itu kan, nah tinggal klik aja deh ketika berpidato di hadapan mahasiswa Kairo maupun depan para menteri merah putih, ataupun ketika milad Muhammadiyah atau ulang tahun Golkar. Itu semua beliau sangat luar biasa. Ini kembali, jadi mengingatkan kepada kita apa yang difirmankan Allah maupun hadis Rasulullah. Kalau Nabi istilahnya mengatakan, wallahi demi Allah saya ini sungguh beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Di hadis lain mi'ata har, istilah marratin sampai 100 kali. Ini kangjeng Nabi. Sementara kita alhamdulillah 15 pas-pasan. Makanya tolong kalau kita punya wirid, baca tuh wirid sebagaimana saya contohkan tadi. Ketika membaca thariqah samaniyah itu astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim 100 kali, la ilaha illallah 166 kali, Allah 66, hu 77, Allahumma shalli ala nabiyyika rasulika nabi Muhammad 100 kali. Itu sudah mencukupi untuk mengimbangi. Ya, nah ini contoh. Jadi kembali tolong baca tuh istilahnya apa, thariqah samaniyah yang sudah diucapkan oleh guru kita. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, bicara tentang masalah taubat kepada Allah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubatnya beliau dari hari ke hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita, karena sekedar informasi aja. Mungkin kalau saya nggak cerita kepada jamaah timbul pertanyaan, Sabtu besok ustadznya nggak ada, kemana dia? Udah datang jauh-jauh dari Kepuh, dari hutan panjang, tiba-tiba ada pengumuman berhubung ustadznya nggak ada, ngaji libur. Alhamdulillah bisa tidur lagi. Kalau yang biasa nggak ngaji gitu kan, kalau yang biasa ngaji, ya Allah kemana ustadz kok nggak bilang-bilang gitu kan. Makanya malam minggu kemarin ketika saya datang baru aja duduk di Al-Hijrah pengajian Komplek Garuda. Ustaz, katanya Ustaz mau umroh. Loh, tahu dari mana? Dari ibu-ibu. Aduh, ini mulut ibu-ibu benar bocor.
Kita ingin merahasiakan ternyata udah bocor kan. Belum kita sampaikan. Nah begitu juga kalau saya nggak cerita, mungkin kita ini 2 kali pertemuan ya tidak bertemu, tapi insya Allah berikutnya dikembalikan oleh Allah bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Loh kenapa? Karena bagaimanapun kita manusia, seiring dengan perintah Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian memohon kepada saya, sungguh niscaya aku akan perkenankan. Ini bentuk fi'lul amr, tentunya bagi kita adalah kudu banyak berdoa kepada Allah, karena dianggap sombong oleh Allah kalau orang gak mau berdoa. Kenapa? Kalau bahasa Betawi, lo punya apa sih? Gue aja yang menciptakan langit dan bumi. Ini bahasa Betawinya istilahnya. Menganjurkan kepada kamu suruh berdoa, kok kalau mau kamu kok nggak pernah mau berdoa kepada saya, padahal aku perkenankan baik cepat maupun lambat. Ini contoh. Makanya mengutip dalam ayat dan hadis, aksiru min du'ail khairin nas fainal abdal la yadri ma yastujab. Perbanyak oleh kalian minta doa kebaikan terhadap orang lain, sebab lidah siapa yang diterima oleh Allah dan kasihani oleh Allah. Tahu nggak? Saya minta doa pada jemaah sekian banyak, des 1 aja yang diterima, subhanallah, apalagi semua diterima. Nah, bagaimana orang yang diterima oleh Allah doanya? Minimal dilandasi dengan ikhlas. Contoh, kemarin saya contohkan, kalau yang ikhlas biasanya doa yang sedang ngantuk tiba-tiba baca doa, dia kaget, amin, gak berpikir panjang tuh. Tapi kalau yang dengerin dengan serius, mungkin mulutnya amin, hatinya Nauzubillah min dzalik. Syukur-syukur sih nggak ada yang istilahnya mulut amin tapi pikiran. Tapi kalau yang begitu terperanjat karena dengar orang amin, dia kaget ikut amin, nggak dipikirin tuh, langsung spontan dia bilang apa? Bilang amin. Kita nggak tahu. Ini makanya Rasulullah menganjurkan untuk kita memperbanyak doa kebaikan terhadap orang lain. Jangan bilang, loh kenapa harus minta doa sama orang lain? Minta aja sendiri. Mas, kita udah berapa puluh tahun berdoa pada Allah tapi nggak pernah diperkenankan. Siapa tahu dengan wasilah, dengan guru, dengan ulama, dengan habaib, dengan orang yang ngerti dalam agama dan orang-orang yang soleh, doanya lebih cepat diterima oleh Allah daripada diri kita sendiri. Makanya kita perlu bantuan minta doa sama orang lain. Itu perintah Nabi, suruh memperbanyak minta doa kebaikan terhadap orang lain. Makanya dengan hadis ini, kalau saya, ya Allah, kalau doa ini memang baik menurutmu ya Allah, perkenankan. Tapi kalau menurutmu tidak baik ya Allah, jangan diperkenankan. Sebab kalau kita doa serampangan, ya Allah berikanlah kekayaan kepada saya. Kaya. Besok nggak ngaji lagi. Kenapa? Banyak jalan-jalan. Kecapean. Gitu kan. Akhirnya, itu kan doa kita minta kaya dikasih kaya. Kira-kira gimana? Sampai Selasa kemarin subuh tuh ada orang Malaysia rajin ikut ngaji daktuk kita di Jalan Murtado, Selasa subuh di Masjid Al-Hijrah Paseban. Saya cerita tentang guru saya waktu ngajak saya umroh. Itu umroh yang kedua ya. Nah, beliau ngajak anak Kiai Haji Muhammad Nuh yang punya pesantren Al-Ghazali yang pernah ngajar di Masjid Al-Azhar. Beliau yang menjelaskan, mu'alim yang baca kitab. Padahal itu Al-Azhar masjid Profesor Buya Hamka Muhammadiyah. Tapi yang ngaji bahasanya justru orang-orang NU. Subhanallah, luar biasa toleransi Profesor Buya tersebut. Ini kembali tadi tuh. Begitu cerita, pernah betul tuh kata Ustaz tadi, saya dengar sendiri dari Kiai Haji Muhammad Nuh pesan sama keluarga saya, kamu jangan ambisi dengan dunia.
Jangan, kamu nanti akan merasakan bagaimana kalau kamu menjadi orang kaya. Benar, paman saya kebeli mobil, nggak lama stroke. Gara-gara pengen punya mobil, dikasih mobil, mendingan punya mobil atau mendingan enggak? Itu contoh seperti itu. Kalau saya mantu ya Allah, kalau ini mobil buat ibadah, buat jarak ke makam para wali, silaturahmi dan pengajian segala macam, Allah perkenankan saya. Tapi kalau ini mobil bisa membuat madarat kepada saya, lebih baik jangan kebeli mobil. Umpamanya kan gitu. Iya kan? Nah ini contoh. Jadi kembali itu ternyata benar bahwasanya kita jangan gegabah meminta kepada Allah. Ya Allah berikanlah jodoh kepada saya. Nggak pakai. Akhirnya datang perempuan minta dilamar, bingung juga. Gitu. Ini salah satu contoh cara berdoa. Kalau saya seperti itu, ujungnya apa kabar? Kalau engkau perkenankan ya Allah, tolong kabulkan. Kalau enggak memperkenankan ya Allah, lebih baik jangan kau. Ini minta doa, ya. Yang kedua lagi dalam targhib wa tarhib, ya waktu itu Pak John juga ikut ngaji ya di Paseban tuh. Itu di sana doa istilahnya silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang beriman. Bapak mau perang nggak bawa senjata kira-kira gimana? Seandainya mati apa? Kan mati konyol. Mau perang nggak bawa senjata, dikiranya perang nggak bisa membunuh gitu kan? Ini contoh. Nah kalau kita perang nggak bawa senjata bisa mati konyol. Begitu juga mau berpergian kemanapun kita harus minta doa kebaikan karena senjata buat kita yang mau pergi. Saya mau pergi sekeluarga minta doa sama jamaah sama-sama bekali dengan senjata saya. Masing-masing istri anak saya bawa senjata gitu kan. Karena dengan sebab wasilah doa jamaah. Kan gitu. Makanya nih doa silahul mukminin, doa itu senjatanya orang beriman. Jangan gengsi, jangan malu. Ustaz doain anak aneh nih mau pesantren, manakane mau tes ujian perguruan tinggi umpamanya supaya lulus dan sebagainya. Itu termasuk kategori kembali perintah Allah maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada waktu di Al-Fawaz, Ustaz doain doa aneh, anak aneh mau pesantren di Buntet Cirebon. Lalu ngaji apaan? Aneh suruh apalin tuh Ibnu Malik qala Muhammadin al-Makki itu kan sama kitab Ummul Barohim. 7 macam kitab tauhid terakhir biasanya Ummul Barohim. Karena waktu mu'alim ngaji di Masjid Taibin, saya sebagai imam besarnya tuh udah habis semua dari kitab Nashaihuddiniyah, dari kitab apalagi yang sudah kita baca 2 kitab hari Senin ini, itu 7 terakhir Ummul Barohim. Lalu saya bilang, Pak, kalau bisa jangan 2 Pak, 1 lagi tambah apa? Zubad, fikih 1000 bait dikarang oleh Ibnu Ruslan. Insya Allah anak bapak tauhidnya mantap, ilmu nahunya luar biasa, fikihnya juga matang. Tapi kalau punya 2, tauhidnya mantap, ilmu alatnya bagus, tapi ibadahnya, oh iya ya, iya saya bilang ini pengalaman. Kalau bapak cuma 2, jangan, lebih baik 1 lagi Zubat suruh apalin tuh. Ya ini contoh. Jadi kembali tuh itu minta doa. Jangan gengsi, jangan malu untuk minta doa karena ini perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Jadi fungsinya bukan saja istilahnya itu merupakan satu alat istilahnya minta kepada Allah baik melalui sendiri maupun melalui orang lain, wabil khusus ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Ya. Yang kedua, ad-du'a'u imaduddin. Doa itu tiangnya agama. Maksudnya doa itu kekuatan agama. Jadi kalau orang agamanya ingin kuat, jangan sedikit banyak doa, jangan sedikit berdoa, banyakin tuh doa. Ya, makanya contoh Nabi, coba lihat biografinya. Ada nggak celah Nabi nggak pernah baca doa? Selalu diiringnya dengan jangankan keluar masuk rumah, mau ke WC,
Nabi baca doa, keluar WC baca doa, mau makan baca doa, habis makan mau tidur baca doa, bangun tidur naik kendaraan baca doa, turun dari mobil. Coba ada nggak Nabi nggak pernah baca doa? Tujuannya tadi kan itu merupakan kekuatan dalam agama sehingga kita tidak terperangkap dan terpengaruh oleh orang-orang yang akan berbuat zalim kepada diri kita. Kenapa? Karena agama sudah kuat, mantap dengan sebab apa? Doa. Makanya Allah mengatakan dalam ayat, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agamaku, aku akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nih, kekuatan agama ada di mana? Doa. Allah akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus, nggak bakalan nyasar, nggak bakalan bisa disesatkan orang walaupun aliran-aliran sekarang kayak apa banyaknya. Dengan sebab megang prinsip tadi, agama kita perkuat, nah sehingga tidak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang sekarang sedang berkembang pesat. Itu naudzubillah min dalik. Makanya Allah perintahkan. Bahkan di hadis lain, idza arada ahlul baiti yufaqihu fiddin. Apabila keluarga ingin bahagia lahir batin dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, paham itu agama, pelajari itu agama. Dengan mempelajari agama kita kenal agama, dengan kenal agama kita konsekuen dengan agama, tinggal mengamalkan. Insya Allah dengan hadis tadi kekuatan agama semakin kuat dan mantap. Yang lain enggak kuat enggak mantap istilahnya. Kenapa? Muhajatan bukan minta doa, malah dangdutan. Nah anaknya bisa jadi nanti udah besar hobi dangdutan juga. Karena berawal dari pernikahan gitu kan. Ini jangan apa? Jangan gimana ya? Jangan menghambur-hamburkan yang enggak karuan deh. Uang pakai panggil dandutan segala, ada yang mabuk, ada yang berantem, ada yang pacaran, ada yang nyawer di atas panggung. Ya Allah, dosa kan? Ada yang hobi begitu? Ada nggak? Di RW berapa itu? Masya Allah, luar biasa. Itu yang ketiga, bahwasanya doa nurus samawatil ardh. Doa itu cahaya langit dan bumi. Kalau kita berpergian ibarat mati lampu, gelap gulita. Mau ambil lampu ke dapur, gelap, kira-kira gimana? Ada ember ketabrak, ada tiang kejedot. Kenapa? Karena gelap gitu kan. Coba kalau bawa senter, kira-kira gimana? Nah, begitu juga perjalanan hidup kita adalah tidak lepas dari berbagai macam isinya kegelapan, kehilapan dan sebagainya. Tapi Rasulullah mengingatkan bahwa doa adalah cahaya langit dan bumi. Artinya kemana kita pergi akan diberikan penerangan oleh Allah. Orang boleh gelap tapi kita terang dengan sebab apa? Doa tadi. Nah, ini jadi kembali. Jadi kalau guru kemarin baca kitab seperti itu, saya jelaskan menurut pendapat saya ini. Saya jelaskan seperti itu. Ibarat kalau kita berpergian nggak bawa lampu, suasana gelap, kira-kira kayak. Tapi kalau kita seandainya berdoa dan minta doa kebaikan terhadap orang lain, saya yakin orang lain boleh gelap, tapi kita terang dengan sebab apa? Berdoa sebelum berangkat. Apalagi ini negara yang kita kunjungi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu adalah tempat yang suci. Otomatis sebelum kita berangkat harus mensucikan diri. Kenapa saya ingat Mustafa Abul Ula, seorang benar-benar orang yang ahlul ibadah dan orang yang soleh. Dia mengatakan tujuan haji atau umroh tathhirul lil qalbi wa tazkiyatu wa taqwiyatu lil arwah. Ini tathhiru tazkiyatul nafsi wa tathhirul lil qalbi wa taqwiyatul arwah.
Orang haji, orang umroh pertama untuk membersihkan jiwa, membersihkan badan, fisik. Sebab kalau orang haji nggak pernah main debu, nggak pernah mainin pasir, main tanah juga enggak. Dari masjid ke hotel, dari hotel ke mandi berapa kali? Di hotel pakai AC, nggak mungkin kena kotoran umpamanya. Makanya saya ingat waktu tahun 2011 saja, semua kan pengen dengan saya tuh bapak-bapak. Saya bilang gini, Pak, begini aja deh, jangan ribut. Kalau ingin sekamar dengan saya, syaratnya nggak boleh nyalahin AC sebelum saya tidur. Kalau saya tidur silakan AC dinyalain. Ya pada nurut tuh. Yang satu kamar karena pengen dengan kita bersama satu kamar. Alasannya ada sesuatu kita bisa tanya dan bisa ikut dengan Ustadz. Syaratnya jangan nyalain AC kalau saya belum tidur. Kayak saya ini bukan alergi dengan AC ya. Sampai sekarang pun lebih baik saya pakai kipas kayu daripada ngirit ya. Ngirit ya. Itu contoh. Nurut. Alhamdulillah. Begitu mereka datang tidur, AC nyala, saya bangun. Mereka tidur, saya sholat. Kan enak. Enak kan? Enak kalau gitu kan. Nah ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua. Sampai kemarin pun waktu katakanlah pembekalannya, ada orang Banyuwangi tuh. Dia tanya saya ngobrol, Pak dari mana? Saya dari Kemayoran. Bapak udah pernah haji nggak, pernah umrah? Alhamdulillah sih, saya bilang begini kan. Wah kalau gitu saya pengen dengan Bapak deh nanti satu kamar. Belum apa-apa, kenal juga belum, udah pengen apa? Ya Allah Rabbi. Sampai pembina waktu haji dia udah 11 kali. Tahu bocor dari mana? Saya murid ma'alim. Mungkin di KUA ngasih tahu. Di situ ada murid ma'alim namanya Ustaz Anwar. Hati-hati. Kenapa? Murid mu'alim, muridnya aja udah ditakutin, gimana gurunya? Kalau ngomong maaf Pak Kiai, Pak Anwar, saya kalau ada salah betulin saya. Saya udah 11 kali, tapi ya rupanya tadi dengar murid mu'alim udah apa? Udah apa? Tuh kalau dengar murid mu'alim siapa sih yang enggak? Sampai ada jemaah saya salat kan begini, Allahu Akbar, sami Allah, sedekap. Ditanya, kamu dari mana? Dari Kiai Anwar. Kiai Anwar muridnya siapa? Mu'alim. Diem tuh nggak mau ngomong lagi. Karena dengar suara apa? Udah mentok deh. Kalau mu'alimnya ngajarin, nggak ada satupun yang mampu apa? Membantah. Makanya sampai khutbah setenabang. Saya paling enak khutbah Ustadz murid mu'alim. Kenapa? Belum saya ngantuk udah berhenti khutbah. Kalau sekarang kan sampai tidur tuh khotib ngoceh jemaahnya. Ada yang tidur, ada yang teriak amin, ada yang mukul jendela supaya berhenti. Karena khotbahnya panjang, itu ciri khas loh. Kata mereka bukan kata saya. Ya kalau saya kan hanya menjalani, kenapa? Dari guru. Itu banyaklah contoh. Kalau kita orang nyebut makar mu'alim aja udah apa? Ya, nah ini kembali pada kita semua. Jadi itu bahwasanya doa itu nuru samawati wal ard. Doa merupakan cahaya langit dan bumi, kemana kita pergi akan selalu terang benderang. Orang boleh kegelapan, tapi kita makanya perlu kita minta doa kebaikan terhadap orang lain. Nah, kesempatan ini pun saya mau minta doa kepada jamaah. Tapi jamaah sih jangan ngomong Ustaz doain kita ya. Tak usah ngomong. Ustaz juga pasti kok. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Saban Sabtu subuh mereka bisa haji umrah sebagaimana saya berdiri di hadapan Ka'bahmu ya Allah. Anak cucu saya, turunan saya semua haji dan umrah. Pasti. Ini enggak. Ustaz ini dagang lagi begini. Ustaz tolong ya doain nanti di sana supaya dagangnya. Ada aja tuh macam. Ya Allah, saya pengen punya istri lagi, lah doain supaya jangan jadi duda terus ya Allah. Karena paling rugi orang hidup nggak punya istri, paling rugi kata Nabi tuh. Iya kan? Orang paling rugi hidup nggak punya istri, sedang matinya nggak ketahuan. Kenal Pak Tanding? Pak Tanding merobot kita kan?
pengurus yayasan kan, matinya siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan, karena nggak punya istri. Maaf nih yang tersinggung, yang duda. Maksudnya supaya segera punya istri. Masuk angin ada yang ngeruk, pegel-pegel ada yang ngurutin gitu kan, mati ada yang nyaksiin kan gitu. Itu pengalaman sering terjadi itu, duda mati nggak ketahuan, udah bau baru ada duda di sini. Hah? Ini maaf yang duda ya, supaya jangan hidup rugi. Ya Allah Rabbi. Ini kembali pada kita semua, itu jadi cahaya ya. Makanya alhamdulillah tahadus minimal. Kalau umroh haji minimal 5 tahun sekali. Jangan tiap tahun. Khawatir kalau tiap tahun nanti persis kayak Haji Muhyiddin. Tukang bubur pergi haji, nonton. Nonton enggak sinetronnya? Tukang bubur pergi Haji Muhyiddin. Bercerita haji udah sekian kali. Itu makanya dibatasi Rasulullah waktu saya ngaji kitab atau di Hupi Manasikil Haji itu sampai hatam di Kebayoran dengan mu'alim pasaran bulan puasa. Itu beliau sampai memberikan ijazah doa. Ini kembali pada kita semua. Jadi dengan tujuan bahwa kata Mustafa Abul Ula, tujuan haji dan umroh untuk membersihkan badan. Wa tatriyatul qalbi, membersihkan hati. Jadi kalau orang pergi haji, pergi umroh nggak ada perubahan, hatinya masih jahat, hatinya masih jelek, yang gosip lah, yang sombong lah, yang pelit, padahal udah haji apalagi berkali-kali, ini perlu koreksi diri. Hajinya haji apa? Ada mabrur, ada mardud, ada mabur. Ada nggak haji mabur? Ada. Gara-gara duitnya dapat pinjam, sambil sana stres, teriak-teriak, dipulangin lagi. Ya. Makanya kalau bisa haji umroh jangan ngutang. Sebab stres kan. Bapak berangkat haji alhamdulillah sih. Haji cash atau haji kredit. Kan sekarang banyak yang nawarin haji pakai DP sekian bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan kalau bisa tunggu aja lah panggilan Allah yang sebenarnya. Nah, yang ketiga wa taqwiyatul arwah, orang kalau haji umroh membuat semangat dalam ibadah. Yang belum haji umroh datang ke masjid boleh lambat. Tapi kalau pergi haji umroh masih sholatnya kesiangan, haji apa? Haji apa? Gitu kan? Dia udah pernah umroh, pernah haji, belum umroh, datangnya paling duluan. Dia yang udah haji, udah umroh malah datang udah komat. Padahal kata Abu Ula Mustafa, wa taqwiyatul arwah, memberi semangat karena kita kalau umroh haji jam 2 menjelang subuh udah berangkat. Itu tiap hari. Kalau haji di Makkah 31 hari. Di Madinah 8 hari. Kalau umroh di Madinah 3 hari. Kemudian di Makkah 4 hari, 9 hari. Umpamanya nih. Ya. Nah itu 3 hari. 31 hari. Ini makanya di saat kita haji, begitu indahnya kita selalu ibadah, apalagi ada motivasi. Siapa orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat di Sa'ban, di sana 100.000 rakaat. Kalau 31 kali hari kira-kira berapa? 5 kali 31, 31 kali 100.000 berapa? Udah banyak? Banyak gak? Pulang gak mau sholat, udah banyak. Sampai Indonesia nggak mau sholat, udah banyak. Di Madinah, di sini 1 rakaat, Madinah 1000 rakaat selama 8 hari arba'in. Kalau haji, kalau umroh 3 hari, 3 kali 5, 15 kali 1000 sama dengan 15.000. Sampai Indonesia nggak sholat, nunggu 15. Ada nggak gitu? Masjid Palestina, Masjidil Aqsa. Siapa yang salat di Masjidil Aqsa, nilainya Sa'ban 1 di sana 500 rakaat. Kalau salat di Masjidil Aqsa. Di Masjid Kuba, siapa orang 1 rakaat salat sama dengan umroh 1 kali. Ini 4 masjid tertua di dunia kalau jamaah bisa kunjungi semua. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Kuba. Karena saya tahadus bi ni'mah, kata Allah wa amma bi ni'mati rabbika
Apabila kamu memperoleh kenikmatan, ceritakan sebagai motivasi. Bukan pamer, bukan sombong, enggak, supaya jemaah pengen. Itu kan? Contoh, saya ke Turki dengan keluarga, lihat mu'alim. Di rumahnya kan ada tuh foto. Saya tanya, Pak Hamdi, ini mu'alim lagi di mana di atas masjid? Oh, beliau lagi waktu di Turki, di Masjid Biru. Ya Allah, guru bisa ke Turki, ya Allah, mudah-mudahan saya muridnya bisa ke Turki. Jadi wasilah tuh, alhamdulillah bisa ke Turki. Coba kalau nggak lihat foto mu'alim, kira-kira itu namanya apa? Motivasi, dorongan, ya, buat jamaah agar timbul pengen ke Masjidil Aqsa, ya, pengen ke Turki, pengen ke Yaman. Semua pengalaman kita yang kita alami, saya yakin begitu dengar langsung minta pengen. Kalau nggak dengar cerita, dari mana tahu? Dari mana kita tahu? Kan nggak ada yang ngasih gambaran kan? Tapi setelah kita dengar, subhanallah, luar biasa. Ya, makanya alhamdulillah tahadus bini, saya katakan tadi, kalau kita banyak duit jangan sering-sering haji umroh, cukup 5 tahun. Karena perhitungan saya pas 5 tahun. Haji tahun 2011, 16 bawa ibu sama istri. Berikutnya 5 tahun dengan Ki Kamal sebelum ke Yaman. Ya, sebelum ke Hadramaut Maut diundang umrah Hafiz, kita umroh dulu dari Mekah, Madinah, baru ke Oman baru ke Salalah, dari Salalah ke Dahak baru ke Yaman, 5 negara. Itu contoh. Nah, ini kembali dengan sebab apa? Guru yang para ustadz, saya mau ke Yaman, timbal balik undangan umrah Hafiz, siapa yang mau ikut? Tapi waktu tinggal seminggu lagi dengan bayar 45 juta cash sekarang. Berikutnya kekurangan mau berangkat. Coba guru pergi, kita nggak pergi, ruginya kita nggak ngaji sebab gurunya nggak ada. Lain kita waktu SD, anak-anak berhubung gurunya lagi sakit, maka belajar proyek. Girang nggak? Sambil teriak, proyek sekolah gurunya sakit. Sambil loncat-loncatan dulu. Bapak begitu nggak? Kalau saya begitu dulu tuh, girang. Begitu juga kiai mau berangkat. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya duit nih untuk ikut supaya ngajinya nanti di mana. Benar, ketika kita mau ke Jabal Nur tuh, Habib Ahmad bin Jinan bicara gini, maaf para kiai, daripada kita jalan bengong, melamun, menghayal, berpikir segala macam, gimana kalau di antara kita yang mau ceramah? Mereka bilang, tuh yang paling muda tuh Ustaz Anwar. Saya ditunjuk. Begitu saya bicara, maaf para dewan guru ini, para tuan guru, saya bicara bukan berarti saya lebih pintar dari guru, enggak. Cuman ada syarat. Kalau seandainya sampai ke Jabal Rahmah atau Jabal Nur, saya akan berhenti. Alhamdulillah tuh baru mukadimah udah sampai. Bukan berarti kita ngibulin guru. Memang syarat saya, kalau ini jarak masih jauh ke Jabal Nur berarti ceramah. Tapi kalau sampai langsung saya akan berhenti dalam hati. Padahal hati sih dak-dikduk gitu. Bicara di depan para kiai 22. Masya Allah. Berhubung kita udah sampai ke Jabal Nur, maka ceramah saya sesuai dengan syarat. Ada ketawa tuh. Dasar Ustaz Anak. Itu kembali tadi tuh. Kenapa? Ya, kalau seandainya kita doa tadi bisa mempunyai kekuatan, bisa istinya agama kuat, kemudian senjata, kemudian terang. Allah memberikan cahaya dalam perjalanan. Nah, ini makanya kembali. Nah, saat 5 tahun berikutnya, ini sekarang anak saya ngajak buka celengan. Saya bilang, punya berapa kamu? Punya sekian. Ada yang nyeleneh. Kok nggak diajak semua? Kan bil pulus mulus, lah pulus mampus. Bukan nggak mau ngajak semua, tapi memang duitnya terbatas gitu kan. Apalagi kalau dia punya suami, tanggung jawab suami. Ini orang kadang-kadang suka usil aja gitu kan.
Ya Allah Rabbi, saya jawab itu seperti tadi ya. Kalau punya suami lepas tanggung jawab, istilahnya mertua. Buat apa ngasih anak udah digedein dikasih dia, udah gede, udah nikah. Ini contoh ya, kembali kepada kita semua. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tentang perjalanan hidup seorang hamba yang dhaif, yang tidak pernah SD sampai perguruan tinggi jalan-jalan. Tapi alhamdulillah setelah tua malah jalan-jalan dulu. Dari mana duitnya? Wallah alam, jangan ditanya deh. Ini aja saya umroh nggak disangka, iya kan? Tiba-tiba anak tergerak hatinya, ya udah buka celengan masing-masing. Itu buka ada sekian aja kita daftar. Itu nggak sangka-sangka. Itu pun harusnya tanggal 29 berangkat, treper ngomong. Ustaz beruntung banget nih, seharusnya Ustaz tanggal 29 malah dibajuin tanggal 2, berarti Allah untuk nyegera Ustaz datang ke sana. Di luar nalar. Itu kan. Nah ini kembali tahadus binimah kepada jamaah semua. Yang pertama saya mohon doa perjalanan selamat berangkat sampai kembali dalam sehat wal afiat, serta memperkenankan kalau itu baik apa yang kami inginkan, wabil khusus untuk keluarga maupun para jamaah. Dan mudah-mudahan perjalanan kami ini memperoleh umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa ijazah dari mu'alim. Ini doa al-azkaru lis-safar, doa zikir untuk berpergian dengan Fatihah. Kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah. Bi anallahu yaktubu salama alal umar wal musafirin khususan Anwar binti Awariyah, Tarmini bin Saja, Rashidah bin Anwar, Rabiatul Adawiyah bin Anwar, wa amata wa abdillah fi haji sanati min jabil aktar wa nawahi wal piladi fil bari wal bahri wal jawi min ardillah wa anna Allah yubalighu maqasidahum wa yurduhum ila awtanihim salimina ghaniminal mabsutin marzukina fil lutin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bika nasta'inu wa 'alaika natawakkal. Allahumma zalil lana su'ubati amrina wa sahil 'alaina masyaqqata safarina warzuqna minal khairi aksara mimma natlub wasrif anna kulla syarri. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma inna nastahfizuka nastada'uka anfusana wa diyanana wa ahlana wa aqaribana wa kulli, yaitu wa kulla man ataita wa an'amta alaina wa alaihim bih minal akhirah wad dunya fahfaznana ajmain min kulli su'in ya karim. Allahumma ilaika tawajjahna wa bika ta'samna. Allahumma kfir bana, Allahumma kfirna ma hammana wa malana annakahum la nahtammu lahu. Allahumma zawidna taqwa waghfir lana dzunubana wa wajjihna bil khairi aina ma tawajjahna. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atfi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wasin min safari wa kabatil manzuri wa su'il muqallabi fil mali wal ahli wa na'udzu minal hauri badal kauri wa min da'watil mazlum ya rabbana ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir mohon maaf manakala ada kekurangan kesalahan selama pertemuan kita setiap hari Sabtu, mudah-mudahan Bapak jemaah memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.